Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Elsa Destriana Kasupurba dengan NIM 2504202171 kelas 2C Pendidikan Agama. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bullying digital dan ujaran kebencian di grup WhatsApp kampus. Tema akhlak, adil, dan kasih sayang. Adapun latar belakang yaitu perkembangan teknologi membuat komunikasi mahasiswa menjadi sangat cepat dan praktis. Interaksi mahasiswa tidak hanya terjadi di kampus, tetapi juga di media sosial seperti WhatsApp. Sayangnya, ruang ini sering disalahgunakan untuk bullying digital atau cyberbullying atau ujaran kebencian hate speech. Grup WhatsApp kampus digunakan untuk berbagai informasi akademik, diskusi, hingga koordinasi kegiatan. Namun, ruang ini juga berpotensi menjadi tempat munculnya perilaku negatif seperti bullying digital dan ujaran kebencian. Berbeda dengan bullying secara langsung, bullying digital memiliki dampak yang lebih luas karena informasi dapat tersebar dengan cepat, sulit dikontrol atau ditarik kembali, dapat diakses oleh banyak orang dalam waktu lama. Dalam konteks ini, Islam tidak hanya mengatur hubungan secara langsung, tetapi juga interaksi di ruang digital. Karena pada dasarnya, nilai akhlak tetap sama dimanapun manusia berinteraksi. Bullying digital atau cyberbullying adalah tindakan menyakiti, mempermalukan, atau merendahkan seseorang melalui media digital, baik dalam bentuk pesan, gambar, maupun video. Sedangkan ujaran kebencian atau hate speech adalah ungkapan yang menyerang atau menghina individu atau kelompok berdasarkan aspek tertentu, seperti kondisi pribadi, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Penyebaran nilai ujian tanpa izin di grup WhatsApp kampus melanggar privasi dan hak individu. Penyebaran nilai tanpa izin itu termaksud pelanggaran data pribadi. Tindakan ini membuat korban kehilangan kendali atas informasi tentang dirinya dan merasa tidak aman. Penyebaran nilai disertai komentar yang menghina dan ditertawakan oleh banyak orang membuat korban merasa malu, kehilangan kepercayaan diri, dan merasa tidak dihargai. Munculnya efek domino sosial. Setelah tindakan awal dilakukan, anggota grup lain biasanya ikut merespon. Ada yang ketawa, memberi emoji, atau hanya membaca tanpa menegur. Reaksi ini memicu efek domino. Efek domino berarti satu tindakan memicu reaksi berantai. Satu orang mengejek, yang lain ikut menanggapi. Suasana grup berubah menjadi tempat ejekan. Perilaku tersebut dianggap normal, yang diam pun sebenarnya ikut berperan, walaupun tidak ikut menghina. Sikap tidak menegur membuat pelaku merasa tindakannya diterima. Akhirnya, tindakan negatif terus berlanjut karena tidak ada yang menghentikan. Nah, ada juga tekanan kelompok atau peer pressure. Dalam situasi ini, tidak semua anggota grup setuju dengan tindakan tersebut. Namun, banyak yang memilih diam karena adanya tekanan dari kelompok. Tekanan ini muncul karena takut menjadi sasaran berikutnya, tidak ingin dianggap berbeda dari mayoritas, khawatir hubungan sosial terganggu. Akibatnya, seseorang yang sebenarnya ingin membela korban justru menahan diri. Disinilah terjadi konflik antara nilai moral dan kenyamanan sosial. Sayangnya yang sering dipilih adalah diam. Di sini juga berlaku peran lingkungan. Kasus ini menunjukkan bahwa masalah tidak hanya berasal dari pelaku utama, tetapi juga dari lingkungan yang membiarkan hal tersebut terjadi. Lingkungan grup yang sehat seharusnya memiliki batasan etika yang jelas, tidak menjadikan seseorang sebagai bahan ejekan, berani mengingatkan jika ada yang salah. Jika lingkungan tidak memberi batasan, maka perilaku negatif akan mudah berkembang. Bahkan, lama-kelamaan bisa dianggap sebagai hal yang biasa. Adapun dampak yang ditimbulkan, yang pertama, dampak psikologis. Korban dapat mengalami stres berkepanjangan, kehilangan rasa percaya diri hingga depresi. Dalam kasus tertentu, hal ini bisa mengganggu kesehatan mental secara serius. Yang kedua, dampak sosial.
Korban cenderung menarik diri dari pergaulan, merasa tidak aman, dan kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, dampak akademik. Korban mental Yang ketiga, korban akademik. Kondisi mental yang terganggu akan mempengaruhi fokus belajar, kehadiran di kelas, dan prestasi akademik. Yang keempat, dampak moral. Lingkungan yang membiarkan bullying akan kehilangan nilai empati dan keadilan. Perilaku salah menjadi dianggap biasa. Selanjutnya ada perspektif akhlak Islam. Yang pertama, adil atau al-adl. Adil berarti menghormati hak setiap individu dan tidak merugikan orang lain. Menyebarkan aib atau data pribadi tanpa izin termaksud bentuk ketidakadilan. Tindakan tersebut melanggar hak privasi dan dapat merusak nama baik seseorang. Dalam Islam, hal kecil yang merugikan orang lain tetap dianggap sebagai kezaliman. Yang kedua, kasih sayang atau nama lainnya disebut dengan rahmah. Kasih sayang menjadi dasar hubungan antara manusia dalam Islam. Setiap individu dianjurkan menjaga perasaan dan tidak menyakiti orang lain. Ejekan, sindiran, dan mempermalukan menunjukkan kurangnya empati. Sikap yang dianjurkan adalah berkata baik atau memilih diam. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Setiap manusia memiliki martabat yang wajib dihormati. Mempermalukan seseorang di depan umum berarti merendahkan harga dirinya. Perilaku ini dapat berdampak pada kondisi mental dan hubungan sosial korban. Menjaga kehormatan orang lain sama pentingnya dengan menjaga diri sendiri. Yang keempat, larangan gibah dan namimah. Gibah itu membicarakan keburukan orang lain walaupun benar. Namimah menyebarkan informasi yang dapat memperkeruh hubungan. Dalam dunia digital, menyebarkan screenshot tanpa izin termaksud perilaku tersebut. Kebiasaan ini sering dianggap sepele padahal berdampak besar secara moral. Selanjutnya, landasan Al-Quran dan Hadis. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Ayat ini melarang sikap merendahkan atau mengejek orang lain, baik secara langsung maupun melalui media digital. Penilaian manusia seringkali terbatas, sedangkan Allah mengetahui nilai sebenarnya dari setiap individu. Perilaku mengolok-olok dapat melukai perasaan dan merusak hubungan sosial dalam konteks grup WhatsApp. Candaan yang menjadikan seseorang sebagai bahan tertawaan termaksud bentuk pelanggaran ayat ini. Yang kedua ada dari hadis riwayat Muslim, mengajarkan kewajiban mencegah perbuatan salah sesuai kemampuan masing-masing. Jika tidak mampu bertindak langsung, minimal menolak dalam hati dan tidak ikut mendukung. Sikap diam tanpa penolakan dalam situasi tertentu dapat memperkuat tindakan negatif. Dalam grup digital, bentuk pencegahan bisa berupa menegur dengan baik atau tidak ikut menyebarkan. Nah, solusi dan upaya pencegahannya. Yang pertama, kesadaran individu. Memahami bahwa setiap pesan memiliki dampak bagi orang lain. Mempertimbangkan sebelum mengirim atau membagikan sesuatu, menghindari konten yang berpotensi mempermalukan atau menyakiti. Yang kedua, keberanian bersikap benar. Menegur dengan cara sopan jika melihat tindakan tidak pantas. Tidak ikut menertawakan atau menyebarkan konten negatif, menunjukkan sikap tegas tanpa memicu konflik. Yang ketiga, peran lingkungan kampus. Menyusun aturan jelas tentang etika komunikasi digital, memberikan edukasi terkait dampak bullying dan ujaran kebencian, menyediakan layanan konseling bagi mahasiswa. Adapun kesimpulannya, yaitu bullying digital dan ujaran kebencian di grup WhatsApp kampus merupakan perilaku yang merugikan dan melanggar etika secara akhlak. Tindakan seperti menyebarkan aib, mengejek, atau mempermalukan orang lain bertentangan dengan nilai adil, kasih sayang, dan kewajiban menjaga kehormatan. Dalam Islam, perbuatan termaksud gibah dan namimah yang dilarang, serta menunjukkan pentingnya menjaga ucapan, baik lisan maupun tulisan.
Masalah ini juga tidak hanya disebabkan oleh pelaku, tetapi diperkuat oleh lingkungan yang membiarkan atau ikut mendukung. Pencegahan dapat dilakukan melalui kesadaran diri, sikap bijak dalam berkomunikasi, keberanian menolak hal negatif, serta dukungan dari lingkungan dan kampus. Dengan menerapkan nilai akhlak Islam, interaksi digital dapat menjadi lebih aman, nyaman, dan saling menghargai. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye.